Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Ardiansah dari kelas BSAA akan sedikit menjelaskan tentang materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu di mata kuliah Nahwu. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang cikal bakal kelahiran ilmu Nahwu, tokoh-tokoh yang telah menyusun ilmu Nahwu, dan kajian tentang landasan ilmu Nahwu. Nah, para pakar linguistik bahasa Arab sepakat bahwa ilmu Nahwu muncul ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Faktor yang mendorong ilmu Nahwu itu muncul yaitu ada dua faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor agama, dan yang kedua itu faktor sosial budaya. Faktor agama ini yaitu kekhawatiran akan kesalahan atau lahan yang dilakukan oleh orang Arab kepada bahasa Arab, dan kesalahan atas membaca Al-Quran. Nah, faktor tersebut juga sudah ada ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ada seorang sahabat yang berbicara, dan ketika itu ada lahan atau kesalahan yang diucapkan oleh sahabat tersebut, dan Rasulullah berkata, "Tuntunlah temanmu, sesungguhnya temanmu itu telah tersesat." Nah, kata tersesat tersebut adalah teguran keras Rasulullah terhadap para sahabat yang lain untuk mengembangkan bahasa Arab, yang akhirnya mendorong mereka untuk melahirkan ilmu Nahwu tersebut. Nah, selain pada zaman Rasulullah, pada zaman Umar bin Khattab juga ada riwayat yang mengatakan seorang gubernur yang mengirimkan surat, ketika di surat itu ada sebuah lahan atau kesalahan dalam menulisnya. Kemudian Umar mengatakan bahwa berhati-hatilah dalam menulis. Nah, ketika itu kesalahan tersebut sudah ada sejak zaman Rasulullah, lalu Abu Bakar Siddiq, dan Umar bin Khattab. Nah, kekhawatiran itu muncul kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyuruh seseorang meletakkan batu pertama dalam membuat atau dalam mengaji ilmu Nahwu ini. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor sosial budaya. Nah, faktor sosial budaya ini yang dimaksud yaitu bangsa Arab terkenal dengan kefanatikannya dalam bahasa mereka dan Al-Quran, sehingga mendorong mereka untuk mempelajari dan memperdalam bahasa mereka dan melahirkan ilmu Nahwu ini. Ketika itu Ali bin Abi Thalib juga mempunyai gagasan untuk memperdalam ilmu Nahwu ini, dan didukung oleh sahabat-sahabat yang lain, sehingga ilmu Nahwu ini terbentuk. Nah, seperti ilmu lain, ilmu Nahwu juga memiliki lebih panjang prosesnya seperti ilmu lain tersebut. Tidak hanya muncul begitu saja dan langsung sempurna, tetapi membutuhkan proses yang sangat panjang hingga saat ini. Nah, peletak batu pertama ilmu Nahwu yaitu para ulama
ada yang banyak berbeda pendapat untuk peletak batu pertama ilmu Nahwu ini. Nah, ada yang berpendapat bahwa Abu Aswad Ad-Du'ali yang pertama kali meletak batu pertama ilmu Nahwu, dan ada juga yang mengatakan Nash bin Hashim, dan ada juga yang mengatakan Abdurrahman bin Hurmus. Nah, tapi yang paling populer yaitu Abu Aswad Ad-Du'ali yang meletakkan batu pertamanya. Nah, Abu Aswad Ad-Du'ali ini adalah seseorang yang pertama kali dipercaya oleh Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mengatasi lahan yang mewabah di kalangan masyarakat awam. Abu Aswad Ad-Du'ali adalah seseorang yang berasal dari negara Basrah yang mempunyai kejeniusan yang tinggi dan berwawasan luas dan berkemampuan tinggi dalam bidang bahasa Arab. Jadi Sayyidina Ali ini menunjuk beliau dan mempercayai beliau dalam menangani wabah ini. Pembahasan selanjutnya yaitu tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perkembangan ilmu Nahwu. Selain tokoh peletak batu pertama ilmu Nahwu, ada juga tokoh-tokoh yang mengembangkan ilmu Nahwu tersebut yang terkenal, yaitu tokoh-tokoh bidang agama. Tetapi beliau pun mahir dalam bidang ilmu Nahwu, yaitu seperti Imam Ibnu Katsir, Syekh Nawawi, dan Jalaluddin As-Suyuti. Nah, selain itu ada juga yang tokoh yang menguasai bidang ilmu Nahwu seperti Imam Syibaweh, Al-Fa'ra, Ibnu Jinni, dan Ibnu Malik, dan juga Ibnu Syayyi. Nah, beliau ini sudah terkenal keahliannya dalam bidang ilmu Nahwu, dan juga banyak menulis kitab-kitab ilmu Nahwu seperti Ibnu Malik yang banyak menulis kitab tentang Nahwu. Bahasan yang terakhir yaitu kedudukan Al-Quran dan hadis di antara sumber-sumber Nahwu. Layaknya ilmu hukum syariat yang wajib menempatkan sebuah dalil di atas hukum tersebut, ilmu Nahwu juga wajib mengikuti Al-Quran dan hadis sebagai sebuah dalil dalam penempatan ilmu Nahwu. Memahami dan mengaji ilmu Nahwu ini yang merupakan sumber kaidah ilmu Nahwu tersebut tidak kalah lebih penting dibandingkan mengkaji dan memahami ilmu Nahwu ini. Para ulama berselisih pendapat terhadap jenis sumber kaidah ilmu Nahwu. Ada yang berpendapat bahwa jenis sumber kaidah ilmu Nahwu terbagi menjadi 4 jenis sumber. Dan ada juga yang berpendapat bahwa hanya 3 jenis sumber saja, dan ada yang berpendapat bahwa jenis sumber kaidah ilmu Nahwu hanya ada 2 jenis sumber. Nah, Hafaf Hasanain yang merupakan ahli bahasa mengatakan bahwa dalil sumber kaidah ilmu Nahwu ini memiliki 4 sumber atau 4 dalil, yaitu dalil nakli dan dalil kiasi, dan dalil ijma ulama, dan istihab hal. Sedangkan
Menurut Ibnu Jinni, sumber kaidah ilmu nahu ini hanya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dalil nakli, yang kedua dalil kiasi, yang ketiga ijma ulama. Sedangkan menurut Imam Asyuyuti tidak menyebutkan bahwa ijma ulama sebagai dalil ilmu nahu. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.